Seorang pria yang telah memiliki banyak pengalaman dengan wanita biasanya bisa dikenali bukan dari apa yang ia akui, melainkan dari sikapnya. Diamnya memancarkan ketenangan, disertai tatapan yang menyimpan cerita mendalam. Cara ia memandang wanita tidak lagi bernuansa gugup atau berusaha mendapatkan pengakuan. Ia memahami kapan harus mengalihkan pandangan dan kapan menatap langsung. Bukan karena arogan, tapi karena ia telah begitu sering menyaksikan berbagai sisi keindahan maupun luka yang hadir dalam interaksi tersebut. Wanita dapat merasakan aura ini, sesuatu yang sulit didefinisikan, seolah pria itu mengetahui dengan sangat jelas cara berkomunikasi tanpa kata-kata. Ia tidak perlu melayangkan pujian untuk membuat seorang wanita merasa diinginkan. Bahkan dari jarak beberapa meter, keberadaannya telah memberikan sinyal kuat. Mungkin tampak seperti kesombongan bagi sebagian orang, tetapi pria semacam ini jarang membicarakan masa lalunya. Mereka tidak memerlukan pengakuan atau menunjukkan apa yang pernah mereka alami. Justru ketenangan yang mereka miliki membuat banyak wanita merasa tertarik dan penasaran. Pria tersebut bukanlah seorang pengejar, melainkan seorang magnet, dan magnet tak perlu bergerak untuk menarik perhatian. Di balik semua itu, sisi lain dari pria semacam ini patut diperhatikan. Sosok pria seperti ini mampu menghadirkan ketenangan, tetapi juga potensi bahaya. Ia dapat membuat seorang wanita merasa hidup, namun juga beresiko kehilangan arah. Sebab bagi pria yang sudah kenyang akan pengalaman cinta, hubungan seringkali bukan lagi sebuah perjalanan yang mendalam, melainkan sekadar pengulangan. Disinilah letak paradoksnya. Wanita yang merasa paling penasaran terhadap pria seperti ini, seringkali justru menjadi yang paling mudah jatuh hati. Karena bagi mereka, misteri adalah bentuk lain dari pesona maskulinitas. Topik ini bukan soal menghakimi masa lalu seseorang, melainkan tentang memahami pola perilaku, bagaimana pengalaman membentuk cara pandang, ekspresi tubuh, bahkan energi yang terpancar dari seorang pria. Dalam psikologi modern, ini biasa disebut sebagai residu perilaku, yaitu jejak yang tak kasat mata dari pengalaman masa lalu yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Pria yang pernah berdekatan dengan banyak wanita umumnya memiliki tingkat kepekaan sosial dan emosional yang lebih tinggi. Mereka belajar membaca bahasa tubuh, memahami emosi, meski tanpa kata-kata yang terucap. Memahami kapan seorang wanita ingin dikejar dan kapan ia hanya ingin diperhatikan adalah pelajaran yang tidak lahir dari teori semata, melainkan hasil dari pengalaman hidup yang mendalam. Pelajaran ini seringkali terbangun melalui percakapan panjang di malam hening, keheningan yang pernah diwarnai oleh kesalahan dan perpisahan yang dilewati dengan diam. Namun seiring dengan perjalanan itu, pengalaman juga menciptakan lapisan perlindungan berupa jarak emosional. Setelah berkali-kali terjatuh dan bangkit, seseorang mulai mendirikan tembok yang tak terlihat, menjadi pribadi yang tak mudah terbuka, sulit mempercayai, dan jarang benar-benar menyerahkan diri pada cinta. Sebab bagi mereka, setiap hubungan adalah sebuah kemungkinan, bukan jaminan pasti. Oleh karena itu, memahami tanda-tandanya menjadi hal yang krusial, bukan untuk menilai siapa yang baik atau buruk, tetapi untuk membaca dinamika tersembunyi di balik kekuatan daya tarik yang seringkali membingungkan. Mengapa ada pria yang tampak memikat tanpa bersusah payah? Mengapa sebagian wanita merasa aman, namun tetap waspada di dekat mereka? Fenomena ini tampak paradoksal. Pria semacam ini memberikan kenyamanan dan ketegangan sekaligus. Dalam ranah psikologi evolusioner, pria dengan pengalaman seksual tinggi cenderung memancarkan sinyal dominasi alami. Sinyal ini, sebuah komunikasi nonverbal, memberi kesan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan, yang pada akhirnya mempengaruhi cara wanita memandang mereka. Namun, efek dari sinyal ini bersifat ganda. Bagi wanita yang matang secara emosional, itu mencerminkan kepercayaan diri. Sementara bagi wanita yang lebih rentan secara emosional, itu bisa memicu hasrat untuk memiliki. Disinilah hal menarik terjadi. Bukan tentang berapa banyak wanita yang pernah dimiliki pria tersebut, tetapi bagaimana pengalaman-pengalaman itu membentuk perilaku dan cara mereka memperlakukan wanita berikutnya. Untuk memahami hal ini, kita harus memperhatikan tindakan mereka, bukan sekadar kata-kata. Yang menarik untuk diamati adalah tanda-tanda kecil namun bermakna. 8 ciri khas yang sering muncul pada pria yang memiliki pengalaman mendalam dengan banyak wanita.
Beberapa tanda mungkin begitu halus hingga hampir tak kentara. Perlu kepekaan dan pengamatan tajam untuk benar-benar memahaminya. Ciri pertama yang menonjol dari sosok pria seperti ini adalah sorot tatapannya yang begitu mantap, tidak goyah, dan penuh kendali. Sorot matanya memancarkan ketenangan yang seakan mencerminkan kepercayaan diri tanpa sedikit pun rasa gugup, bahkan di hadapan keelokan seorang wanita. Hal ini terjadi karena matanya telah terbiasa merenungi kecantikan tanpa kehilangan arah atau fokus. Tatapan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menilai, melainkan untuk membaca lebih dalam. Ia tidak pernah berusaha mati-matian mencari perhatian, tetapi justru sikap tersebutlah yang secara alami membuat orang sekitar memperhatikannya. Bagi banyak wanita, sorot tatapan seperti ini menghadirkan sensasi seolah-olah mereka dipahami secara mendalam tanpa memerlukan kata-kata. Padahal kenyataannya, ia hanya menatap dengan penuh ketenangan, bukan didorong oleh nafsu, melainkan oleh pengalaman hidup yang matang. Tanda kedua yang terlihat jelas adalah bahasa tubuhnya yang menunjukkan rasa percaya diri alami namun tetap terukur. Gerakan-gerakannya memiliki pola dan ritme yang pasti. Tidak pernah tergesa-gesa, tetapi juga tidak direkayasa atau berlebihan. Ia seperti memiliki intuisi tajam tentang kapan saatnya untuk mendekat dan kapan perlu berdiri teguh di tempat. Ia memahami dengan baik bahwa ketenangan jauh lebih menarik dibandingkan gerakan yang tergesa-gesa atau canggung. Bahkan sebelum ia membuka mulut untuk berbicara, tubuhnya sudah menyampaikan pesan yang jelas. Wanita sering salah mengira bahwa ia sedang memerankan sebuah karakter buatan. Namun kenyataannya, semua itu merupakan cerminan dirinya yang paling otentik. Seseorang yang mampu mengendalikan diri sepenuhnya sambil tetap terlihat sangat alami. Tanda ketiga adalah ketidakterpukaunya pada rayuan dan kemanisan kata-kata. Seringkali pria seperti ini sudah terlalu sering mendengar ungkapan-ungkapan romantis sehingga ia tak lagi mudah terjebak di dalamnya. Dia mendengarkan semua ucapan dengan seksama, tetapi tidak larut dalam setiap kata-kata yang ia dengar. Ia mampu tersenyum sebagai bentuk penghargaan, tetapi tidak pernah membiarkan dirinya terpengaruh atau terprovokasi. Bagi dia, kata-kata hanyalah kebiasaan manusia untuk berbicara. Itu bukan bukti sejati dari niat atau hati seseorang. Ia tahu bagaimana membedakan antara perhatian tulus dan upaya manipulasi. Ironisnya, ketenangan serta sikap tak tergoyahkan inilah yang memicu rasa ingin tahu wanita. Karena pria seperti ini sulit ditebak. Sikapnya bukanlah penolakan terhadap cinta, namun ia juga tidak terlihat menggebu-gebu dalam mengejarnya. Ia hanya menunggu sosok yang benar-benar jujur dan tulus. Tanda keempat adalah kemampuannya menikmati keheningan tanpa merasa canggung. Tidak semua pria sanggup bertahan dalam situasi hening tanpa berusaha memecah suasana dengan bicara atau guyonan. Namun pria berpengalaman tahu dengan sangat baik bahwa keheningan memiliki daya tariknya sendiri, seringkali jauh lebih menggoda dibandingkan 1000 kata yang diucapkan tanpa makna mendalam. Ia tidak terburu-buru mencairkan suasana karena memahami bahwa di balik diam itu terdapat ruang di mana koneksi batin dapat bertumbuh secara alami. Keheningan bersamanya memberikan sensasi aman sekaligus memancing rasa penasaran. Wanita merasa seperti diajak masuk ke dalam misteri yang menanti untuk dijelajahi, dan pria ini mendapati dirinya mampu membaca jauh lebih banyak dari bahasa tubuh dibandingkan dengan percakapan biasa. Tanda kelima adalah cara ia menyentuh, yang terasa begitu wajar tanpa sedikit pun kesan canggung. Sentuhan pria semacam ini tidak hanya sekedar menyentuh permukaan kulit, sentuhannya terasa menyentuh emosi dan suasana hati seseorang secara mendalam. Gerakannya selalu lembut namun penuh keyakinan, spontan tetapi tidak pernah terlihat agresif. Setiap tindak tanduknya dipenuhi keseimbangan sempurna antara keberanian dan kelembutan, seakan menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga pemahaman mendalam tentang seni menjaga hubungan interpersonal yang sejati. Tubuhnya seolah telah mahir dalam berbicara melalui bahasa keintiman tanpa memerlukan panduan atau latihan. Ia memahami setiap batasan, mengerti alur irama yang mengalir, dan tahu kapan waktunya untuk menarik diri. Dalam pertemuannya dengan wanita, ia tidak memberikan perasaan bahwa mereka dimiliki, tetapi justru dihargai. Karena di balik setiap sentuhannya ada kedamaian, bukan dorongan nafsu yang memaksa. Ini bukan tentang mencari validasi dari pihak lain. Ia tidak haus akan pengakuan dari wanita.
Pria seperti ini tidak hidup demi pujian atau persetujuan orang lain. Fokusnya adalah menjaga ketenangan jiwa yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia mengenali dirinya dengan baik dan tidak akan menyimpang dari jalannya hanya karena ingin menyenangkan atau mendapatkan sanjungan dari orang lain. Wanita tertarik bukan karena ia memohon perhatian, tetapi karena kehadiran dan kematangannya berbicara lebih lantang daripada usaha yang disengaja. Pria ini tidaklah sombong, melainkan telah selesai dengan fase kehausan yang sering membawa banyak pria lain pada kegelisahan yang tak berujung. Salah satu tanda kedewasaan dirinya terlihat dari cara ia berkata-kata, penuh daya tarik tetapi tetap alami tanpa dibuat-buat. Suaranya tenang dan tidak terburu-buru. Nada bicaranya tidak melengking atau terkesan tergesa-gesa. Setiap jeda dalam pembicaraannya terasa hangat, menciptakan ruang nyaman untuk pendengarnya. Ia tidak gemar mengumbar janji-janji kosong, namun setiap kata yang terucap darinya terdengar tulus dan bermakna dalam. Pria dengan pengalaman seperti ini paham bahwa kata-kata bisa menjadi pedang bermata dua, sehingga ia memilih untuk menggunakannya dengan lembut dan penuh kehati-hatian. Kehadirannya membuat wanita merasa terlihat, didengar dan dihargai secara sepenuh hati, bukan sekedar dikejar untuk memenuhi ego semata. Salah satu tanda kedewasaan yang nyata adalah caranya bersikap setelah momen keintiman. Berbeda dari pria pada umumnya, yang kerap menyisakan rasa bersalah atau kecanggungan setelahnya. Pria matang tetap menjaga ketenangan batinnya dan memperlakukan pasangannya dengan penuh hormat. Ia tetap hadir secara konsisten, tidak mengubah tingkah lakunya ataupun bersikap seolah melarikan diri setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Justru ketenangan yang ia pancarkan setelah momen tersebut memberi nilai yang lebih dalam bagi wanita, membuat mereka merasa lebih dihargai dan dicintai. Kehormatan ini berasal dari pemahaman yang mendalam akan relasi manusia. Ia bukan sosok yang menggunakan masa lalunya sebagai alat kesombongan. Kendati masa lalunya mungkin pernah melewati fase hubungan yang kompleks atau tidur dengan banyak wanita, ia tak membawa kesan angkuh. Sebaliknya, ia memiliki pemahaman menyeluruh tentang rasa kehilangan. Ia tahu betul betapa rapuhnya cinta, bagaimana sesuatu yang dahulu terasa kokoh dapat berubah arah hanya dalam waktu semalam. Bagaimana sebuah keinginan bisa begitu mudah mengaburkan niat? Seperti kabut samar yang menutupi pandangan. Apa yang kita inginkan seringkali membuat kita lupa pada esensi dan tujuan awal. Lalu, bagaimana pula sebuah kata selamat tinggal dapat terdengar selembut bisikan, namun meninggalkan luka yang tergores dalam. Ia tidak belajar melalui teori atau buku-buku motivasi, tapi dari rentetan perjalanan luka. Luka yang terluka, disentuh terlalu sering, hingga akhirnya membuat dirinya terbiasa. Namun tenang bukan berarti bahagia, bukan? Di balik raut wajah yang terlihat damai dan sikap yang terlihat kuat, mungkin tersembunyi jiwa yang telah jenuh. Jenuh karena mencintai tanpa arah dan tanpa tujuan. Ia kini tidak lagi mudah jatuh cinta, bukan karena hatinya tidak mampu terbuka, tetapi karena ia telah belajar bahwa cinta, seindah apapun awalnya, bisa dengan mudah berubah menjadi permainan yang melukai. Ia tetap menghargai kehadiran sebuah hubungan, namun tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hal itu semata. Dan mungkin, disinilah letak kedewasaannya. Kedewasaan ini bukan berasal dari banyaknya jumlah pengalaman, tetapi dari keberanian untuk berdamai dengan akibat dari pengalaman itu sendiri. Bagi sebagian wanita, pria seperti ini sering dipandang sebagai tantangan menarik, seolah mereka memiliki kemampuan untuk menaklukkan dinding-dinding yang ia bangun. Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah, pria seperti ini tidak untuk ditaklukkan. Ia tidak perlu diselamatkan atau dipulihkan, melainkan hanya ingin dimengerti tanpa ada prasangka. Apa yang ia butuhkan bukanlah penghakiman, tetapi penghargaan atas dirinya sebagaimana adanya. Semakin banyak pengalaman hidup yang ia alami, semakin ia menyadari satu hal penting. Cinta sejatinya bukan soal memiliki, melainkan tentang bagaimana cara kita hadir dan mendampingi tanpa berusaha merantai atau memaksakan. Dan bagi pria yang tengah mendengarkan ini, atau membaca ini dengan saksama, pahamilah satu hal penting. Pengalaman hidupmu tidak secara otomatis membuatmu lebih hebat daripada yang lain. Pengalaman itu hanya memberimu kesadaran lebih dalam. Kesadaran bahwa kesenangan tanpa makna hanya akan meninggalkan kekosongan. Kedewasaan sejati tidak diukur dari berapa banyak wanita yang pernah kau dekati, atau jumlah pengalaman cinta yang kau kumpulkan sepanjang hidupmu, melainkan dari seberapa tulus dan hormat kau dapat memperlakukan satu orang yang mencintaimu dengan ikhlas. Seberapa mampu kau menjaga hati dan perasaannya tanpa mencoba memanfaatkannya. Lantas, menurutmu sendiri,
Apakah pria dengan tipe pengalaman seperti ini adalah sosok bijak karena kedalamannya, atau justru berbahaya karena kerumitannya? Tulis pandanganmu di kolom komentar di bawah. Karena setiap individu memiliki perspektif berbeda dalam memaknai hidup dan cinta berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jika kamu merasa ingin memahami lebih dalam tentang dinamika cinta, psikologi pria, maupun perjalanan menuju pertumbuhan diri, pastikan untuk terus mengikuti konten ini. Di sini, kita tidak hanya bicara tentang cinta secara romantis, tetapi juga tentang kesadaran dalam menghadapi luka, serta proses bertumbuh menjadi versi terbaik diri kita masing-masing.